Mengejutkan, surat terbuka dokter kepada Presiden Jokowi. Kenapa? Saya sangat kecewa, jengkel dan marah dengan cara pemerintah Republik Indonesia mensikapi bencana yang mendunia ini, COVID-19 ini. Karena sebagai ahli klinikal epidemiologi dan secara khusus pernah meneliti virus, saya sangat memahami proses perjalanan epidemiologis COVID-19 ini. Perjalanan di bulan Maret 2020 ini masih baru dimulai. Sementara perjalanan mutasi dan evolusi COVID-19 ini di dunia masih sangat panjang. Mengapa di negara pertama terjangkit Republik Rakyat Cina, COVID-19 sudah mereda dalam waktu 3 bulan? Ini alasannya. Pertama, karena mereka kaya raya. Mereka kehilangan 20.000 triliun untuk meredakan jangkitan COVID-19 dan berhasil. Kedua, pemerintah mereka sigap cepat tangkas dalam satu komando. Ketiga, perjuangan dan pengorbanan dokter dan praktisi medis sangat hebat. Rela berjibaku melawan penyakit dan kematian, tidak kenal lelah, tak kenal henti. 4. Partisipasi rakyat sangat luar biasa. Berjuang habis-habisan dan rela di lockdown 2 bulan penuh tanpa mengeluh, tanpa merengek, tanpa protes. Sementara ini, perjalanan COVID-19 di Indonesia baru mulai. 2 kasus, 27 kasus, 34 kasus, 69 kasus, 96 kasus. Dan pemerintah kebingungan dan sama sekali tidak siap menggunakan buzzer dan Menkes yang dengan pongah dan sembrono menunjukkan COVID-19 bukan masalah besar. Presiden sama sekali tidak didampingi oleh orang-orang yang kompeten. Para menteri kebingungan dan tidak kompak, malah menjadikan sebagai lelucon dan gurauan. Padahal Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, sudah menjadi korban COVID-19 pasca menjemput awak kapal pesiar yang 9 darinya terjangkit COVID-19. Sekarang, kesombongan dan kepongan Menteri Kesehatan kena batunya. Pak Menteri Perhubungan jadi korbannya. Bapak Presiden yang terhormat, setiap hari COVID-19 berevolusi, semakin ganas dan semakin efektif dalam penyebarannya. Semakin mampu beradaptasi dengan lingkungan. Perhatikan bahwa hanya dalam hitungan 30 hari, hampir seluruh permukaan bumi sudah terjangkiti olehnya. Bapak Presiden, banyak kepala negara, istri kepala negara, menteri, pejabat yang telah sakit dan terinfeksi COVID-19, dan mereka terbuka menyampaikan secara apa adanya. Saat ini, di Indonesia sudah ada perawat yang wafat karena COVID-19, dan beberapa dokter yang merawat pasien sudah terinfeksi pula. Rakyat bingung, terpecah belah dalam kebingungan. Rakyat yang manja dan malas ini, yang terbiasa menadahkan tangan dan mengeluh ini tak kuat, kenapa gebluk? Mereka harus dipimpin, Pak. Saya tahu, Bapak dilematis. Apa sebabnya? Karena Indonesia kaya hanya di laporan. Apabila di lockdown, maka negara akan chaos dan ambruk dalam hitungan hari. Lockdown membuat kita mundur 10 langkah. Tetapi, kita akan menyelamatkan banyak nyawa. Rakyat hanya perlu ditata dan diajarkan untuk prihatin dan lapar sejenak. Tetapi, mereka akan terhindar dari banyak kasus kematian. Jangan lupakan juga, kami para dokter dan praktisi kesehatan di lapangan. Sudah pasti, kami akan jihad fisabilillah, di garis terdepan bertarung nyawa. Kami siap syahid demi rakyat banyak. Jumlah kami hanya 80.000, tentu tidak cukup kuat melawan pandemi, tapi kami siap. Saya appreciate dengan teman-teman PAPDI yang mendukung lockdown. Terima kasih Dr. Sali Aman Nasution dan Mas Dr. Eka Ginanjar. Kita siap berjihad, tetapi alangkah baik bila kasus diminimalisir dengan lockdown. Tolonglah Pak, pakai hati nurani Anda.
lockdown 1 bulan saja. Dan insya Allah, kita akan kuat walau miskin. Tetapi kita selamat. Nanti bersama, kita akan maju 20 langkah. Yang penting Bapak pimpin serentak. Virus COVID-19 hari ini sudah sanggup menaklukkan iklim tropis dan hanya tinggal tunggu waktu saja. Jadi, malah petakan negeri yang tuna kesehatan ini. Perintahkan lockdown saja, Pak. Kita pikirkan sama-sama solusi bagaimana rakyat tidak kelaparan. Mereka ini cuma maunya tidak kelaparan. Ini kata netizen Ahmad Fatilah. Nah, ini juga kadrun yang sukanya menyebar kepanikan di tengah masyarakat. Logika goblok cebong. Tri Endriono, dokter medis saja tahu kalau Indonesia kaya hanya di atas kertas. Hanya data doang, nggak punya duit. Dan resiko Jokowi kalau di lockdown, hancur ekonomi, dan terancam posisinya. Mau selamatkan rakyat, atau mengorbankannya? Sejauh ini, nomor 2 yang dipilih. Fayah. Kata Sari Manan, oh dokter, si Jai sudah yakin dengan jahe corona bisa diatasi. Makanya hanya berbekal buzzer dan orang-orang yang bisanya ngibul kayak Ngabalin dijagokan buat menyelesaikan bencana coronavirus. Kejatuhan Jokowi segera. Kata Bunda Rido, Pak Jokowi, dengarlah praktisi di lapangan ini yang mengerti tentang COVID-19. Bukan orang-orang yang tidak kompeten di sekitar Anda. Ulama berpesan, kalau ada pilihan antara hidup dan mati, maka pilihlah cara untuk bertahan hidup, walaupun cara haram yang tersisa. Nyawa ratusan juta orang, rakyat Indonesia lebih berharga daripada yang lain. Kata Sandi, berkelahilah kalian. Kami berserah diri kepada Allah. Semoga Allah segera membersihkan bangsat-bangsat penjilat pantat Cina dari negeri ini. Kata Helmi, lockdown penghuni istana atau karantina ke pulau terpencil. Handover ke Provinsi DKI sampai 2024. Itu cara sehat selamatkan negeri plus 62. Kata Airul, kadrun, jangankan virus corona, pilpres saja dibikin panik. Gak usah mikirin kadrun, Pak. Santai saja. Saya juga bingung. Dengan keyakinan kadrun katanya beragama bertuhan, tapi gobloknya lebih takut sama corona ketimbang sama Tuhan. Corona dan menanti maaf Jokowi untuk rakyat plus 62. Presiden Jokowi telah menegaskan dirinya sebagai pemimpin langsung task force atau satuan tugas untuk menangani persebaran virus corona COVID-19. Itu disampaikan Presiden saat melakukan jumpa pers kala menginspeksi Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu gerbang Indonesia dengan dunia pada Jumat siang. Namun, sebagai Komandan Task Force Corona di Indonesia, saya ingin Jokowi yang juga kepala negara ini untuk menyampaikan kata maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Maaf sekiranya lebih tepat, karena kebijakan yang banyak dikritik terkait corona. Maaf, karena dirinya selaku Komandan Satgas telah gagal membendung masuknya corona ke Indonesia dengan cepat dan tepat. Pernyataan maaf yang harusnya disampaikan karena resiko merebaknya virus itu ke Indonesia itu sudah diperingatkan berbagai pihak. Mulai dari pakar medis, media massa, penelitian luar negeri, hingga dan Badan Kesehatan Dunia WHO yang akhirnya menyatakan corona sebagai pandemi pada 11 Maret lalu. Sebagai catatan, pada 2 Maret lalu, Jokowi mengungkapkan pasien positif pertama corona di Indonesia. Penulis berharap kalimat maaf kepada seluruh rakyat Indonesia itu keluar dari mulut sang presiden. Pasalnya sejak kasus itu merebak, masih dengan istilah pneumonia misterius di Wuhan, Cina pada akhir tahun lalu, yang terlihat adalah komunikasi publik tak pantas dari para pembantunya. Pernyataan publik yang buruk dan komunikasi tak sinkron para pembantu Jokowi yang telah terekam di benak publik lewat pemberitaan-pemberitaan media massa kurun waktu Januari hingga setidaknya per 13 Maret 2020. Selain itu, langkah pencegahan di gerbang-gerbang wilayah Indonesia serta informasi publik
mengenai resiko kemungkinan infeksi corona di Indonesia yang terus mendatangkan keraguan sepanjang Januari hingga Februari. Bagaimana menurut pendapat Anda?